Rizal. Ada ya. Ikhtiar Ramadhani ini kemana dah? Ini kemana? Menghilang lagi ya. Hafiz Rizki. Ya, ada nih. Naura. Edran Rama, Imam Bayobi. Ada kabar? Ya. Kita ini tadi belum pernah datang juga ya. Jamaluddin. Jamal kemana? Ini minggu lalu kita sudah belajar tentang fluida zat cair. Ya, kalau berbicara zat cair itu apa yang bayang? Air. Apa lagi? Es. Es cair? Oh, kalau sudah mencair jadi zat cair. Terus apa lagi yang terbayang kalau bilang zat cair? Iya, air. Terus apa lagi dia? Mengalir. Ya kan? Kalau zat padat bisa mengalir tak ya? Tapi lagi ya, mengalir ya. Ya. Jadi zat cair itu sesuatu yang mengalir. Nah, air ketika mengalir bisa membawa sesuatu zat, ya kan? Misalnya kita ambil kertas atau kita ambil daun taruh di sungai. Dialirkan sama airnya kan, dibawa sama arus sungainya ya. Berarti sesuatu yang cair bisa membawa sesuatu zat. Nah, kalau berbicara dengan fluida zat cair itu yang minggu lalu kita belajar, kita terbayangnya gas atau air gitu ya. Dan gas atau air itu bisa membawa sesuatu zat. Nah, selain membawa benda-benda seperti kita praktekkan yang bilang tadi, air juga dapat membawa arus listrik. Ya, percaya air bisa membawa arus listrik? Pernah tak dengar? Mana? Kenyataan sendiri pernah tak mengalami? Pernah. Kapan? Mimpi. Selain di mimpi, ketika banjir pernah dengar beritanya, pernah baca ketika banjir merendam sebuah bangunan. Di dalam bangunan tersebut ada cok atau listrik yang aktif. Maka siapapun yang terkena air tersebut maka akan kesetrum. Nah, sehingga cok listrik dibuat lebih tinggi, bukan dibuat di bawah ya. Lebih tinggi dari bahkan kadang ada rumah-rumah yang membuat lebih dari 1 meter. Jadi kenapa? Kita aja boleh. Dari sini aja. Bapak ini kita sudah minyak. Ya. Kamu boleh sini ke sini. Listrik. Bahan apa saja bisa mengantar listrik, ya. Kemudian bahan apa saja yang bisa mengantarkan panas, ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu mendeskripsikan pengertian panas, atau kalau dalam istilah bahasa fisikanya kita sebut kalor, ya. Kemudian kita nanti juga akan mengidentifikasi mana bahan-bahan yang bisa mengantarkan itu. Sekarang kita buat berkelompok ya, biar kita lebih mudah dalam belajarnya. Cepat kita buat kelompok. Ini kelompoknya mau bagi beberapa orang ya. 1, 2, 3. Kelompok berapa kelompok itu buat? 3 kelompok ya. Ini 1, 2 dan kelompok 3. 2 kelompok saja. Sini. Hendri masuk sini deh. Nah, kalau itu mau boleh ya. Boleh.
Ada soal, ada beberapa soal. Kemudian sekarang baca tabelnya, kemudian jawab beberapa pertanyaannya. Kasih waktu berapa menit? 20 menit ya untuk membaca dan menjawab soalnya ya. Nah itu kita bentuk energi atau jumlah panas yang terdapat pada sebuah benda perbedaan galon adalah kalau ada dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. ya, kalau berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Oke, dari kelompok ini ada yang menanggapi? Enggak ada yang menanggapi pernyataan kemenangan? Ada yang menambahkan? Ada. Nah, ini dia pertanyaan. Boleh kita sesi tanya jawab yang tidak paham ya.
Tapi yang banyak pada siang hari karena pengaruh Ya, jadi dia pertanyaan dari dia. Rel kereta api, pernah lihat rel kereta api? Nah. Ya. Pada siang hari terasa panas. Nah itu kalau atau tidak? Atau rel keretanya panas sendiri dia? Kira-kira apa? Siapa yang menjawab? Ada Mari. Coba Mari ya. Karena matahari memanaskan rel kereta. Ya, karena matahari memanaskan rel kereta api. Nanti itu termasuk ke dalam perpindahan color secara, ayo yang tadi kita baca. Itu radiasi. Hah? Radiasi, konveksi atau konduksi? Radiasi. Radiasi dari matahari memanaskan perantara. tanpa perantara langsung ke bumi ya. Nah, coba Linda sebelum. Jadi ada 3 macam ya yang perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, yaitu perpindahan kalor dari suatu zat ke zat lain tanpa disertai perpindahan partikelnya ya. Mulana, contoh besi dipanaskan. Apa dia? Contohnya besi dipanaskan, kita ambil sebentar waktu kita panaskan di ujungnya, kita bakar lama-lama. Jadi panas dan mula-mula ujungnya panas, kemudian panasnya menjalar ke depan sampai seluruh paku ya. Tapi zatnya kan tidak ikut berpindah panas, berpindah, yang hanya berpindah panasnya saja, kalau gasnya berpindah ya. Kemudian kalau yang kedua konveksi. Konveksi itu perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel zatnya. Contohnya apa ada dia? Balon angin. Nah, kita memanaskan air di dalam wajan ya. Ketika kita panaskan, partikelnya berpindah dari bawahnya panas kemudian naik ke atas, naik berganti lagi dengan yang sebelah kiri, naik lagi yang bawahnya ke atas sampai semuanya menjadi panas. Partikelnya semua menjadi panas ya. Kemudian terakhir apa Dayan? Radiasi. Radiasi itu tanpa perantara seperti matahari langsung memanaskan bumi, nggak perlu paku, nggak perlu air, nggak perlu apa-apa ya. Nah seperti tadi pertanyaan Nadia. Ya Nadia ya. Rel kereta api dipanaskan sama matahari, berarti itu masuk ke dalam dengan kalau syarat Nadia. Radiasi. Bagus. Nah siapa lagi yang bertanya? Benda. Boleh. Benda. Ketika kita menggunakan balon, udara yang keluar masuk ke dalam balon itu terasa panas ya mungkin ya. Nah itu perpindahan kalor secara apa? Konveksi. Ayo siapa punya? Ada kelompok B ya? Kalau konveksi itu karena udaranya mengalir. Kalau konveksi betul nggak? Ya. Betul kelompok A? Betul. Betul. Kalau perpindahan kalor secara konveksi karena udaranya yang mengalir ya dari mulut ke dalam. Tidak pernah di balon ya? Nah dari mulut ke udara masuk ke dalam balon. Udara dari balon jadi panas. Kalau dari mulut beda yang ikut serta dengan balon masuk ke dalam. Kalau dari
tua sih. Pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kelompok A simpulkan pembelajaran kita hari ini. Maulana, kelompok A simpulkan. Ya, simpulkan. Coba yang kelompok B dengarkannya. Berarti ada 3. Nah sekarang kelompok A, coba simpulkan pembelajaran hari ini. Kalau itu dalam bahasanya panah. Ya, terus mulai dengan terus dia bisa berpindah. Dan A. Dia bisa berpindah dari suatu zat ke zat yang lain. Dia bisa apa lagi? Merubah apa? Tujuh benda. Merubah wujud benda. Misalkan Cair. terus ada berapa perbedaan kalorinya? 3. Terus apa saja? Konversi, konduksi. Konduksi, konveksi, radiasi. Ada beda ya? Konveksi radiasi ya? Karena beda prosesnya. Sama orang beda.